Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kowi Rizal, Prodi Sistem Informasi kelas C. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan review saya tentang jurnal berjudul Konsep Dasar dalam Mendesain Organisasi oleh Bagus Riono yang terbit dalam Buletin Psikologi volume 14 nomor 1 Juni tahun 2021. Baiklah, di sini ada permasalahan yang diangkat oleh Bagus Riono, yaitu dalam setiap organisasi ada 4 keputusan yang harus diambil. Keputusan itu mencakup pembagian pekerjaan atau division of labor, bisa kita sebut divisi. Yang kedua, pendelegasian wewenang. Yang ketiga, pengelompokan tugas. Yang keempat, span of control atau rentang kendali. Atau bisa juga kita bilang wewenang yang diberikan kepada dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Kewenangan pengambilan keputusan didistribusikan ke bawah atau ke samping. Lalu terjadi suatu permasalahan di sini, yaitu apakah ada penyelesaian yang efektif terkait berapa banyak ataupun susunan dalam rentang kendali agar efisien. Bila dalam review saya kali ini saya akan membahas jawaban dari permasalahan ini. Jadi terkait span of control, ada 4 keputusan yang menyangkut tentang rentang kendali atau span of control dalam desain organisasi. Yang pertama, memecah aktivitas besar menjadi aktivitas kecil yang saling terkait dan harus ada spesialisasinya di setiap bagian. Hal ini bertujuan agar di setiap bagian yang kita buat atau kita bentuk itu ada penanggung jawab yang bisa membuat suatu pekerjaan atau tujuan dari pembuatan suatu proyek itu efisien. Lalu membagi kewenangan dan hak dalam setiap bagian agar terciptanya keteraturan dalam setiap pekerjaan. Pembagian wewenang dan hak ini bertujuan agar setiap anggota dari suatu perusahaan itu dapat berkembang dengan cara mereka sendiri, dan juga wewenang dan hak ini agar adanya keteraturan di sini berarti ada batasan-batasan yang diberikan oleh perusahaan kepada setiap anggota perusahaannya ataupun karyawan. Ada batasan dari bawahan ke atasannya, ada juga batasan dari atasan ke bawahannya, sehingga suatu pekerjaan menjadi lebih efisien dan lebih teratur. Lalu, menetapkan posisi itu juga penting untuk menciptakan sentralisasi dan desentralisasi. Pengelompokan pekerjaan wajib dilakukan guna efektivitas sumber daya. Karena berapa banyak sumber daya yang kita miliki, jika tidak digunakan dengan efektif dan efisien, maka yang terjadi adalah sumber daya kita tadi tidak terpakai ataupun sia-sia dan terbuang begitu saja, sehingga sumber daya yang kita miliki tersebut tidak dapat menjadi penyokong berkembangnya perusahaan kita atau organisasi kita. Yang kedua, berapa besar suatu kelompok kerja yang diinginkan itu tergantung dari tujuan pekerjaan tersebut. Contohnya adalah, misalkan kita ingin membuat suatu bangunan, suatu gedung, kita memecah menjadi bagian-bagian kecil, seperti fondasinya, pengadukan semen, lantai, plafon, atap, dan sebagainya. Nah, hal tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini nanti akan dihitung berapa banyak pekerja yang dibutuhkan, sehingga pemanfaatan sumber daya baik itu money dan man itu dapat terefisiensi dengan baik. Dan juga jika dalam pembangunan seperti membangun sebuah roket untuk terbang ke luar angkasa, tentu saja pembagiannya menjadi lebih banyak lagi, walaupun dari bagian tugas yang besar harus dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Dalam artikel ini disebutkan desentralisasi dan sentralisasi penting dilakukan. Ada beberapa bentuk desentralisasi, tergantung seberapa besar kewenangan yang diberikan kepada bawahan untuk menyelesaikan suatu masalah. Saya pikir
Ini berguna untuk menciptakan kepuasan bagi pekerja untuk berkembang, sehingga mereka tidak hanya dituntut untuk bekerja sesuai dengan standar yang ada di perusahaan, tapi juga mereka bisa berkembang dengan adanya keleluasaan mereka dalam berinovasi atau memberikan sebuah ide. Kewenangan juga bisa diberikan kepada pejabat di setiap divisi, tetapi kewenangan yang diberikan harus diatur sehingga mereka tidak sewenang-wenang kepada anggota atau bawahannya. Dalam hal ini, itu harus diatur oleh perusahaan itu sendiri atau bisa disebut dengan standar operasional. Pejabat di setiap divisi itu bertanggung jawab atas segala inovasi yang dilakukan atau diadakan oleh pekerja di divisi mereka. Nah, dalam hal ini itu juga tergantung pada dalam keputusan perusahaannya membuat peraturan itu desentralisasi atau sentralisasi. Dalam desentralisasi juga ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada tergantung berapa banyak atau seberapa luas kewenangan yang diberikan dari atasan kepada bawahan. Ada beberapa keunggulan dan kelemahan dari kedua strategi ini. Di antara keduanya harus dipilih mana yang cocok dengan ekosistem perusahaannya. Bisa saja dengan desentralisasi perusahaan tersebut menjadi amburadul karena banyak inovasi dan perkembangan yang tidak dibutuhkan oleh perusahaan itu. Dan sentralisasi jika ekosistem perusahaan itu mereka lebih mengedepankan ide dan inovasi dari anggotanya, itu tidak cocok karena sentralisasi hanya mengedepankan keputusan dari satu orang, yaitu dari pemimpin perusahaan saja, sehingga sulit terciptanya atau sulit mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Terus rentang kendali atau span of control juga bisa dilakukan secara baku atau dengan dibentuknya standarisasi perusahaan yang tadi seperti saya bilang SOP perusahaan. Yang terpenting dari span of control ialah bagaimana perusahaan mengatur dan menghitung secermat mungkin guna memanfaatkan seluruh sumber daya dan waktu yang ada. Perusahaan akan berkembang dengan adanya inovasi, tapi juga akan runtuh jika tak disertai dengan manajemen yang tepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.